Shalom. Mari kita kembali akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Saya ambil di dalam kitab Tawarikh. Sore hari ini kita akan mengambil pelajaran daripada firman Tuhan dari kehidupan Raja Asa. Raja Asa yaitu di dalam 2 Tawarikh. Cukup banyak tetapi saya tidak membaca sepenuhnya. Garis besarnya saja. Di dalam pasal 14, 15, 16 ini adalah tentang Raja Asa, bagaimana perbuatan Raja Asa dan bagaimana akhir daripada kehidupan daripada Raja Asa. Dari ayat-ayat yang saya sudah baca, sungguh setiap kita harus memperhatikan atau harus waspada yang terhadap yang namanya kenyamanan. Jangan sampai kita terhanyut di dalam kenyamanan kita lupa awal perjalanan kita. Di sini diceritakan tentang bagaimana Raja Asa yang pada waktu dia menjadi raja, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Biarlah ini berita bagi kita juga di akhir zaman ini, bahwa kehidupan kita sekarang satu-satunya yang kita inginkan hanya Tuhan, mengenal Dia seperti tadi pagi, mengenal Dia banyak manfaat kalau kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Mari kita akan membaca di dalam 2 Tawarikh. 2 Tawarikh pasal yang 14. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya negeri itu aman selama 10 tahun. Nah, aman hanya 10 tahun. Di sana batasnya dia mencari Tuhan. Tetapi kita melihat sampai Tuhan memperhitungkannya. Dikatakan bahwa lebih daripada tahun yang ke-30 baru Tuhan berurusan lagi dengan dia. Jadinya Tuhan memberikan tenggang waktu yang cukup lama, 20 tahun lebih untuk dia bertobat, untuk dia kembali kepada Tuhan. Jadinya Tuhan kita itu Tuhan yang maha kasih, maha baik. Kita tidak menganut Tuhan yang saat kita berbuat salah dia menghukum, oh tidak. Allah kita itu penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan. Dia menanti, bahkan kedatangan Tuhan yang kedua kali saja dikatakan bukan berlambat-lambat, tetapi dia menginginkan semua orang bertobat dan menerima keselamatan. Kita menganggap dia berlambat-lambat, tetapi betapa panjangnya sebenarnya kasih Tuhan, betapa lebarnya kasih Tuhan menanti orang-orang untuk datang kepada dia dan diselamatkan. Nah, ini kita melihat perjalanan daripada Raja Asa. Lihatlah ayat yang kedua dikatakan, Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Dia adalah seorang raja. Jadinya wajar kalau kita pikir raja itu memberikan bantuan, memberikan sumbangan. Dikatakan memberikan sumbangan, oke, mungkin diliput oleh rakyatnya, dibicarakan, disanjung. Tetapi yang menjadi hal yang sangat penting di sini dikatakan, Asa melakukan apa yang baik di mata Tuhan Allahnya. Tuhan melihat bahwa perbuatan Asa itu baik. Berarti Raja Asa bukan orang yang senang dipuji. Berarti itu menyangkut ke hati daripada Asa. Jadinya kalau saya tidak masalah engkau menerima pujian, tetapi bisakah engkau menjaga hatimu? Sekarang kita tidak bisa menutup kemungkinan orang memposting apa yang kita lakukan, membicarakan apa yang kita perbuat. Tetapi sebenarnya apa yang kita lakukan itu, ingatlah di dalam setiap diri kita bahwa itu urusan kita dengan Tuhan. Kita hanya menginginkan bahwa Tuhan melihat, Tuhan disenangkan dengan apa yang aku lakukan. Mungkin orang salah paham,
kok setiap hari selfie aja, setiap hari kok posting aja apa yang dilakukan. Mungkin bukan dia, tetapi orang lain. Dan kita tidak bisa mencegah hal tersebut. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu. Kita sendiri yang harus menjaga hati kita, bukan Tuhan lagi. Kita yang disuruh menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Di atas segala-galanya, jaga yang terpenting itu hati. Bukan harta kita, bukan kekayaan kita, bukan orang-orang yang kita kasih, tetapi yang terpenting itu hati. Saat hati kita tercemar dengan iri hati, benci, dengki, amarah, maka kita tahu aliran kehidupan itu tidak ada. Dan pada akhirnya membawa kematian kepada kerohanian kita. Jadinya tidak boleh terlalu saklek. Saya juga tidak terlalu saklek. Mau apa, kegiatan apa. Bukankah kita bisa sering disalahpahami. Tetapi yang pasti kita harus menjaga hati kita. Murni Asa dikatakan. Bagaimana kegiatan Raja Asa? Dia tidak bisa untuk menutup apa yang dia lakukan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Asa melakukan apa yang baik di mataku. Berarti Asa ini dia memperhatikan sekali tindakannya. Mungkin dia berkata, aku ini melakukan untukmu Tuhan. Aku dengan sedemikian hati, aku takut akan Engkau. Inilah kehidupan Raja Asa pada awalnya. Dan ayat yang ketiga dikatakan, ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang-orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum-hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Lihatlah, bukan hanya Asa menjaga hatinya dengan sedemikian rupa lewat tindakannya, tetapi dikatakan dia membawa juga. Dia membawa, dia berdampak bagi rakyatnya. Dia membasmi, dikatakan dia merubuhkan bukit-bukit pengorbanan yang mungkin sudah didirikan, dan rakyatnya mau tidak mau ikut mengadakan pengorbanan, menyembah Allah yang lain. Tetapi Raja Asa mengambil keputusan, dia semuanya dirobohkan. Bahkan kalau kita membaca cerita ini, bahkan dia punya neneknya kalau tidak salah, dia pecat dari Ibu Suri. Dia memecatnya karena dia mendirikan bukit pengorbanan tersebut. Ini yang dilakukan Asa awal dari perjalanannya sebagai raja. Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Bukan saja dia berdampak juga, bukan bagi dirinya tetapi bagi orang. Dia ingin semuanya orang ikut menyembah Allah yang dia sembah. Itu kehidupan daripada Raja Asa. Saya percaya ini dipenuhi dengan gairah untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Raja Asa ini dipenuhi, dia berkata, apa yang harus aku lakukan? Dia ingin menyenangkan hati Tuhannya. Dia ingin menyenangkan dan dia melakukan apa yang dia tahu. Apa yang tidak disukai Tuhan, dia menghancurkannya. Sehingga bukan hanya bagi dia, tetapi dia menjadi berkat bagi rakyatnya. Selanjutnya dikatakan, karena apa yang dilakukan oleh Raja Asa, maka kerajaannya itu aman di bawah pemerintahan. Kerajaannya aman. Saat kita sungguh-sungguh berlindung, sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir. Ada ayat mengatakan dia yang berperang berganti kita. Kita tidak tahu berapa banyak musuh yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Yang akan terus mengganggu. Tetapi di sini dikatakan Raja Asa dikatakan aman. Dalam masa pemerintahan aman, tidak terganggu. Baik musuh yang kelihatan, baik yang tidak kelihatan, tidak berpengaruh kepada Raja Asa. Firman Tuhan mengatakan tidak ada santet tenung yang bisa mempan kepada umat Israel. Sebab dia mencari Tuhan. Tidak ada sesuatu
kuasa jahat yang bisa menjamah setiap kehidupan orang percaya. Saat dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia bergairah dengan Tuhan, berfokus matanya tertuju kepada Tuhan, ingin menyenangkan apa yang menjadi keinginan hati bapaknya. Dan ini yang dilakukan oleh Raja Asa. Lihat selanjutnya dikatakan begini. Ayat yang ke-6, karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya. Di tahun-tahun itu ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Dikatakan Tuhan yang memberi keamanan baru bisa membangun. Bayangkan kalau ada peperangan, bayangkan kalau orang mengusik, mau menjatuhkan, maka tidak ada sempat untuk mengkoordinir, untuk membangun bangsa tersebut. Ini yang dilakukan Tuhan, jangan terbalik. Kita pikir usaha kita pikir keamanan itu datangnya dari karena kita pintar, kita fasih, mungkin lidah, mungkin kita berpengaruh. Tetapi dari cerita ini kita tahu bahwa keamanan itu datangnya dari Tuhan, sehingga memberi dia kesempatan untuk membangun. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita sekarang merasa aman, nyaman, baik keadaan kita, tahukah kita di balik itu karena kita sungguh-sungguh, kita setia. Karena kesetiaan Tuhan yang membuat kita dapat membangun, kita memperluas usaha kita, membuat hal-hal yang baik, merencanakan hal-hal yang baik bagi masa depan kita. Tuhan, jadinya jangan melupakan Tuhan dari awal perjalanan kita. Kita melihat perjalanan dari Raja Asa. Tuhan yang membuat aman negaranya sehingga dia dapat membangun. Ayat yang ke-7. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok serta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negerinya ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita, serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Raja Asa. Pada waktu dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, kesadarannya akan Tuhan yang turut bekerja atas apa yang dia lakukan itu menjadi nyata. Dia tahu bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Sama bukan dengan kehidupan kita. Semakin kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka semakin cepat kita sadar untuk Tuhan terima kasih, Tuhan bersyukur. Semakin kuat kesadaran kita akan Tuhan. Tetapi coba kalau kita sudah mulai menjauh, lupa, ada masalah sedikit kita lupa, bingung kita. Coba engkau dekat sama Tuhan. Engkau menyadari, engkau bisa Allah mengaruniakan hikmat karunia kepadamu untuk melihat sesuatu itu dengan kacamatanya Tuhan. Jadi betapa pentingnya hal pertama yang kita lakukan untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan, mencari wajahnya selalu. Di dalam Yesaya, coba kita loncat dulu pembacaan kita. Di dalam Yesaya pasal yang ke-55 dikatakan begini. Ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Lihat dikatakan ayat 6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berarti ada waktu-waktu Dia tidak bisa ditemui. Tidak bisa ditemui. Tidak bisa ditemui. Jadinya tidak setiap suka-sukanya kita, maksudnya bukan suka-sukanya kita mau temui dia mesti ada. Tetapi dikatakan ada suatu waktu, dikatakan dia pun kita berseru, dia tidak ada, dia tidak berkenan ditemui. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, apa yang membuat Tuhan tidak bisa ketemu dengan kita? Karena kejahatan kita, karena dosa kita, Dia menjauh dari kita.
Ayat yang ke-7 dikatakan, saat kita mencari Tuhan dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan. Bukan hanya kita mencari Tuhan, ya saya datang dengan Tuhan. Tetapi ada kelanjutannya, kita mulai meninggalkan orang fasik itu orang yang mengerti kebenaran, tetapi tidak melakukannya. Jadi apa yang sudah kita tidak lakukan, kita mulai melakukannya. Bukan sekedar kita mencari Tuhan, berdoa, sudah selesai. Tetapi apa yang kita lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan, tetap kita lakukan. Umpamanya kita berbohong, umpamanya kita suka nyuap, tetap saja kita melakukan. Kita tahu firman Tuhan bahwa itu tidak benar, tidak sesuai, tidak selaras. Tetapi kita tetap melakukannya, sama saja dengan bohong. Jadinya kita melihat bahwa saat kita mencari Tuhan, Dia berkenan, selama Dia berkenan ditemui saat kita menyelaraskan kehidupan kita. Bukan hanya di mulut saja kita mau mencari Tuhan, tetapi kehidupan kita tahu kebenaran, terus saja kita langgar. Tidak demikian. Lihat ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Lihatlah, kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-8 ini. Mengapa kita perlu mencari Tuhan? Sebab dikatakan rancanganku bukan rancanganmu. Rancangan Tuhan tidak dapat kita jangkau. Kalau kita melihat di dalam 2 Petrus tadi bahwa rencana Tuhan, janji Tuhan besar, tidak terjangkau dengan akal pikiran kita. Sungguh dahsyat, Dia menjanjikan hal-hal yang besar. Kita tidak dapat menjangkau. Juga jalannya Tuhan tuh jauh dengan jalannya kita. Dia mengetahui sebab Dia yang awal dan akhir. Tetapi kita dapat masuk di dalam jalannya Tuhan, di dalam rencananya Tuhan. Pada saat kita mencari Dia, firman Tuhan mengatakan orang yang dekat kepada Dia, orang yang sungguh dekat, dikatakan Dia memberitahukan rahasianya. Nah itu kan, Dia memberitahukan rahasianya, Dia memberitahukan perjanjiannya kepada kita. Sehingga kita melihat rancangan yang besar yang Tuhan sediakan. Kita bilang, ya pasti terjadi. Sebab apa? Kita diselaraskan dengan firman Tuhan saat kita mencari wajahnya. Nah, kita kembali di dalam pembacaan kita, bahwa inilah yang dilakukan oleh Asa sehingga Allah membuat apapun yang dikerjakannya berhasil. Di dalam pasal yang ke-14 dia mencari Tuhan dan dia katakan begini, kesadarannya akan Tuhan sungguh nyata. Dikatakan ayat yang ke-7, negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita, mengaruniakan keamanan kepada kita. Jadinya sangat penting kita belajar untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh, meninggalkan kefasikan kita, dan kita mengalami Dia. Kita mengalami Dia. Ayat yang ke-8, pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang, 300 kereta 1.000.000 orang, dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lihatlah, pada saat dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, saat dia mencari Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya, dia berkata bahwa kita mencari Tuhan, Tuhan memberikan keamanan. Tiba-tiba musuh datang, dikatakan. Tetapi lihat reaksi daripada Raja Asa ini. Ayat yang ke-10, lalu Asa maju menghadapinya, mengatur barisannya dan berperang. Maju dia. Maju, tidak sembunyi, tidak melarikan diri, tidak merasa takut.
Sama dengan kehidupan kita orang percaya. Kalau engkau sungguh-sungguh Tuhan, bergantung, bersandar, mempercayai firman Tuhan, hidupmu Allah dari firman, maka apapun masalahmu, firman Tuhan diceritakan di dalam kisah Asa ini jauh berbanding terbalik dengan pasukan perangnya dengan musuhnya. Dia punya ratusan ribu, tetapi musuhnya sampai jutaan. Tetapi itu pun tidak membuat dia takut. Itu pun tidak, itulah perbedaannya. Kalau kita tidak dekat sama Tuhan, pertama, kita tidak punya ketenangan. Firman Tuhan, hanya dekat saja aku tenang. Kita tidak punya ketenangan. Saat masalah datang, kita gupuh. Dan kita mulai takut. Tetapi coba lihat Asa. Musuhnya jauh melebihinya. Persoalannya jauh melebihi daya kemampuannya. Dia sudah hitung-hitung bagiannya kalah. Tetapi dikatakan lalu Asa maju menghadapinya. Maju menghadapi. Nanti kita bandingkan pada saat Asa menjauh dari Tuhan. Oh, mengerikan. Kelihatannya tidak ada dampaknya, tapi sangat besar. Asa maju menghadapinya. Lalu ayat yang ke-11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tidak ada yang dapat menolong. Dia tahu dia lemah, pasukannya cuma berapa ratus ribu. Tetapi yang kuat yaitu Zerah orang Ethiopia itu jutaan. Pasukan yang gagah berani. Di sini dikatakan, tetapi dia sadar, Tuhan tolonglah kami. Tolong kami, ya Tuhan Allah kami. Kepadamulah kami bersandar. Dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Sadar, dia mengetahui siapa dirinya. Dia tidak mempunyai kekuatan. Tetapi Allahnya Allah yang perkasa. Dan dia bersepakat, tidak ada satupun yang boleh melawan Allah. Seharusnya dia dipuji, dia disembah. Tetapi ini kok berani melawan. Dia tampil sama seperti Daud pada waktu melawan Goliat. Siapa ini? Bangsa mana ini yang mengata-ngatai bangsa yang dipilih oleh Allah? Berani. Padahal kalau dipikir-pikir, Daud kan badannya kecil, tidak mempunyai baju zirah, senjatanya pun tidak memadai melawan Goliat yang besar. Tetapi kita perhatikan bahwa demikianlah keadaannya orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tidak ada rasa takut, dalam tanda kutip, berani menghadapi persoalannya. Tidak lari dari persoalannya. Tidak khawatir, mempercayai firman Tuhan. Dia mengatakan begitu, bahwa jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuasaan untuk melawan Engkau. Dia membela, dia menyadari bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Itu yang Tuhan inginkan kehidupan kita orang percaya. Setiap hari kita menyadari kehadiran Tuhan. Menyadari bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar. Sehingga saat persoalan datang, apapun yang kita alami, menyadari, sadar. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, engkau tidak akan menyadari. Lebih cepat rasa takutnya lebih dulu maju. Rasa gentarnya lebih dulu maju daripada kesadaran akan Tuhan. Percaya, tetapi terlambat. Lebih cepat kesadaran akan, wow, bagaimana ini? Bagaimana cara kita menghadapinya? Tapi bukan lari, wah, ingatlah Tuhan, Engkau lebih besar, pasti aku dapat melewatinya. Bukan itu yang dia katakan. Kelihatan, jadinya kelihatan. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang mau mengasihi Tuhan, mau mempraktikkan firman, kelihatan dalam responnya saat menghadapi masalah. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh raja, dia mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Dikatakan pada saat raja Zerah ini datang dari orang Ethiopia ini,
Etiopia ini datang kepadanya, dia tidak takut. Dia bahkan maju, menyadari bahwa Tuhan yang dia sembah lebih besar. Ayat yang ke-12. Dan Tuhan tidak mempermalukan orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Dan Tuhan memukul kalah orang Etiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Etiopia itu lari lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Etiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda milik pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Saya bayangkan, berapa hari bolak-balik mengangkut jarahan itu. Semuanya dia angkut, tidak ditinggalkan. Sebab tidak ada Tuhan suruh seperti zamannya orang Midian yang disuruh dibasmi oleh Saul, suruh basmi itu. Tapi yang tambun, yang baik-baik semuanya harus dibasmi. Saul mengatakan, eman, rakyatnya mengatakan, eman, kita persembahkan untuk Tuhan. Tidak ada suruhan, tidak ada perintah. Jadinya bisa bayangkan pada waktu mereka mengadakan jarahan begitu banyaknya. Sebab yang datang melawan mereka dikatakan 2 kali lipat daripada rakyat, daripada raja-raja Asa ini. Mereka datang dengan jutaan, yang ada cuma ratusan ribu. Jadinya berapa banyak jarahan, bahkan sampai banyak kambing domba diangkut, rumah penduduk di sekitarnya semuanya dijarah. Banyak sekali. Dengan kata lain, kekayaannya meningkat dengan mendadak. Saat orang sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak takut sebenarnya. Hal-hal yang supranatural akan sering terjadi. Kita betul melakukan hal-hal yang alamiah seperti yang dilakukan oleh Raja Asa. Ikut berperang, dia berperang. Tetapi masalah jarahan, masalah kemenangan, hanya Tuhan yang dapat memberikan kemenangan kepada dia. Dan dikatakan lewat ketaatannya kepada Tuhan, dikatakan karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Tuhan yang turut berperang. Tuhan yang turut berperang. Sehingga mereka mendapat jarahan. Dan kita melihat, selanjutnya kita melihat apa yang dilakukan oleh Raja Asa. Pada waktu dia melakukan hal ini, lihat ayat pasal yang ke-15. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu. Bila mana kamu beserta dengan dia, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded,
Ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan dan seterusnya. Kita melihat setelah apa yang dilakukan oleh Raja Asa dengan jarahan yang besar karena dia mencari Tuhan. Lihatlah, datanglah firman. Datanglah firman kepada Raja Asa. Datanglah nubuat kepada Raja Asa. Tahukah kita saat kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan itu lebih ingin lebih lagi untuk menyatakan dirinya. Bukan hanya kita mendapatkan hal-hal yang jasmani, tetapi dia juga ingin lebih dekat, lebih dekat. Asa sudah sedemikian rupanya untuk melakukan giat bagi Tuhan, mencari Tuhan, sehingga pada waktu Tuhan memberikannya, Tuhan tampak sayang sama dia. Dan dia menyatakan dirinya, dia berbicara, dia berfirman kepada Raja Asa. Kalau engkau sungguh-sungguh, dikatakan, kalau engkau menguatkan hatimu dan kuat, jangan lemah semangatmu. Maka dikatakan ayat yang ke-8 itu, Asa mendengar perkataan nubuat itu. Ada satu ayat mengatakan, barang siapa yang mempunyai, maka akan ditambahkan. Barang siapa mempunyai firman, dia akan ditambahkan lagi oleh Tuhan. Tetapi barang siapa yang tidak punya, akan diambil daripadanya. Asa bergaul dengan Tuhan. Dia mempunyai firman, dia melakukan firman, dia mentaatinya. Tuhan memberikan jarahan, memberikan harta yang berlimpah-limpah. Dan keinginan Tuhan bukan fokus Tuhan tentang hal-hal yang jasmani. Karena dialah pemilik semua alam semesta ini. Dia yang menciptakan, begitu gampangnya dia memberikan. Asal engkau melakukan bagianmu, Asa, perang lawan dia. Jangan takut, berani, urusan menang aku. Dengan kata lain kan begitu. Aku yang memberikan kemenangan. Aku yang memberikan jarahan. Tapi seringkali kita salah melihat. Kita pikir kalau kita berhasil, kita melakukan hal-hal yang baik, kita berhasil. Kita pikir dari kita, ada Tuhan di balik semua itu karena kita adalah orang percaya. Dan Asa dikatakan, Asa, firman Tuhan, saya bilang, firman Tuhan itu datang kepada Asa. Bersemangatlah, ayat dikatakan, kuatkan hati, ayat yang ke-7 dikatakan, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Dengan kata lain, bersemangatlah Asa, jagalah hatimu senantiasa, tetaplah berkobar bagiku, tetaplah mencari aku. Ada upah bagimu. Jadi ya tidak lupa, jangan lemah semangatmu. Jangan lemah saat kita diberikan harta kekayaan secara finansial yang besar. Jangan menjadi lemah semangatmu untuk mencari Dia. Asa diingatkan oleh Tuhan. Dan Asa melakukannya, dia mulai mengadakan renovasi. Dia menghancurkan bukit-bukit. Kalau kita baca, dia menghancurkan bukit-bukit pengorbanan. Dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan dia memecat makan neneknya. Pangkat Ibu Suri dipecat oleh karena dia mendirikan batu peringatan, patung-patung Aserah. Dia semuanya dia melakukannya. Semangatnya menggelora. Dan kita melihat sesudah 10 tahun dikatakan. Coba kita kembali ayat pasal yang ke-16. Pada tahun ke-36 tahun. Ke-36 tahun pemerintahan Asa. Tadi kita membaca 10 tahun dia mengalami masa-masa kegemilangan. Karena dia mencari Tuhan. Dan pada masa ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa. Jadinya 10 tahun lebih, 10 tahun masa kegemilangan. Pasti pada waktu 11 tahun tuh dia sudah mulai mundur. Dia sudah mulai mundur. Namanya orang mulai menjauh itu tidak langsung menjauh, tidak. Dia mulai menjauh. Dan kita bisa melihat apa yang dilakukan Asa pada waktu dia menjauh. Pada
tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimkannya kepada Ben-Hadad raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan. Nah, kita melihat bahwa setelah lama maka sudah memudar. Semangat untuk mencari Tuhan pasti saya rasa sudah hilang, sudah menjauh. Sehingga kita melihat dari hal itu, kenapa saya bilang dia menjauh? Sebab reaksinya, responnya sekarang kan sama. Pada waktu pertama tentara Ethiopia datang, pada saat dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia maju berperang. Mari kita maju, mari kita lawan. Kita adalah barisan tentara Allah. Mungkin dia berkata begitu, mari, tidak ada yang dia perlu takutkan. Tetapi ini dikatakan pada saat Baesa, raja Israel, dia sering berperang dengan raja Yehuda ini. Pada saat ini datang padahal kecil. Raja Israel unda-undi dengan raja Yehuda. Tetapi di sini dikatakan Asa, ayat yang kedua. Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan. Padahal kita tahu dari mana datangnya emas, perak, dari perbendaharaan rumah Tuhan yang ada pada zaman Asa. Coba baca di dalam ayat pasal 15 ayat yang ke-18. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudus sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Lihatlah, Asa ini yang menaruh, menyimpan, memberikan kepada Tuhan persembahan kudus. Pada waktu dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi pada waktu dia mulai menjauh, dia sendiri juga yang mengambil. Dia mengambil. Jadi jangan mengira saat kita menjauh daripada Tuhan, untuk kita mempersembahkan sesuatu sangat sulit. Sangat sulit, justru kita mengambil. Berapa banyak orang yang mengambil milik Tuhan yang bukan miliknya. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau tidak akan berani mengambil perpuluhan, karena itu bukan milikmu, itu milik Tuhan. Terus firman Tuhan mengatakan, aku memberikan roti kepadamu dan aku memberikan benih. Nah, roti boleh engkau makan, tetapi benih tidak boleh. Engkau harus nabur supaya menjadi roti dan benih lagi. Itu terus berapa banyak benih roti, halahap untuk diri sendiri. Kita ambil untuk diri sendiri. Tidak ada lagi empati kita kepada orang, apalagi dengar suara Tuhan. Saat Tuhan menggerakkan, mau beri, tidak bisa. Jadinya bukan hanya sekedar menjauh. Kalau kita tidak menjaga semangat yang dikatakan nubuat yang dikepadakan raja. Jaga semangatmu, jaga semangatmu. Jangan sampai kendor, engkau mencari Tuhan, melakukan yang benar, jaga. Kalau engkau kendor, sudah menjauh, maka dikatakan perbendaharaan yang biasa engkau beri, biasa. Engkau mulai belajar menahannya. Bahkan engkau mulai mengambilnya. Pertama sudahlah, bulan ini tidak bisa. Engkau mulai mengambil. Ini yang dilakukan oleh Raja Asa. Perbendaharaan untuk rumah Tuhan diambilnya. Jadi bukan hanya kita hanya sekedar untuk menjauh, tetapi perintah-perintahnya pun akhirnya kita mulai kompromi. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya. Dia katakan dia mengirimnya kepada Ben-Hadad raja Aram untuk menerima bantuan, meminta bantuan. Bukan lagi dia mencari Tuhan, berdoa seperti yang dia lakukan pada waktu dia menghadapi raja Ethiopia. Tidak. Dia pergi mencari bantuan kepada raja Aram dengan mengeluarkan perbendaharaan.
untuk kepentingannya sendiri. Yang seharusnya untuk rumah Tuhan, dia ambil untuk kepentingannya sendiri. Kalau bahasanya sekarang, saya saja masih kurang, kepentingan saya aja kurang, bagaimana saya bisa? Roh takut akan Tuhan itu mulai lenyap dalam diri kita. Kita tidak jadinya bukan hanya sekedar kita harus mencari Tuhan, tidak. Saat kita mencari Tuhan, kita menyelaraskan hidup kita. Baru dikatakan dia Allah yang bisa ditemui. Dan ini diambil kembali. Dia tidak menyerahkan lagi apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan, dia mengambilnya. Dan memberikannya kepada Raja Aram. Dia tidak lagi bersandar kepada Tuhan, tetapi dia mulai bersandar kepada Raja Aram. Sudah mengambil, sekarang mulai berubah sandarannya. Firman Tuhan mengatakan orang yang bersandar kepada bangsawan, kepada manusia, terkutuk. Terkutuk. Tidak ada hari-hari baik. Tapi orang yang bersandar kepada Tuhan diberkati. Diberkati. Bagaimana kita dapat terus bisa bersandar kepada Tuhan? Semangatnya ini loh. Semangatnya ini jangan sampai hilang. Dan kenapa bisa hilang? Berubah. Kenyamanan. Dia sudah merasa, wow. Sudah hal-hal yang jasmani, sudah melimpah, sudah banyak. Katakan ini, perbendaharaan dari rumah Tuhan, dari rumah raja. Berarti perbendaharannya banyak, dia ambil semuanya. Sudah melimpah, sudah mempunyai kekuatan untuk meminta bantuan daripada Raja Ben-Hadad. Itu yang dilakukan. Tapi di mata Tuhan hal itu sungguh mengenaskan. Lihat yang dia katakan kepada Raja Aram. Ayat yang ketiga, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Hal ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel. Dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama dan ia menghentikan usahanya. Sepertinya dia menang. Raja Baesa akhirnya mundur karena lawannya Raja Aram. Nah, Ben-Hadad takut dia. Dan Raja Asa merasa bahwa karena apa yang dia berikan, emas perak ini bisa menjaga dia, meminta pertolongan Raja Aram. Akhirnya dia pun luput, dia berpikir dia luput karena apa yang dilakukannya. Tetapi kita melihat bahwa hal-hal yang dia pertahankan justru itu yang membuat dia terhilang. Ayat yang ke-6. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram itu dan tidak mau bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Nah, lihatlah dari pandangan Tuhan, dikatakan karena engkau bersandar kepada, bukankah Raja Asa ini mengatakan, wah puji Tuhan, ya, dengan kata lain, akhirnya tidak ada peperangan. Saya sudah memberikan emas perak kepada Raja Aram, akhirnya dia dapat menolong saya. Tetapi di mata Tuhan dikatakan seharusnya Baesa itu menjadi milikmu, dengan jarahannya juga menjadi milikmu, tetapi terluput, dikatakan Raja Aram itu juga terluput dari engkau. Lihatlah, kalau kita tidak mentaati dia, kalau kita mulai bersandar kepada dia, maka pikiran kita sudah beda. Allah ke kanan, kita ke kiri. Hikmat Tuhan itu hilang.
Tidak bisa, tidak ada. Jadinya pada saat kita sungguh-sungguh mencari itu, bukan hanya kita mendapatkan semua harta secara, tetapi Dia juga memberikan hikmat-Nya kepada kita. Di sini dikatakan bahwa Tuhan datang kepada Asa. Tuhan datang kepada Asa. Tuhan. Dia sayang kepada Asa. Masih berbicara, masih mengingatkan Asa. Tetapi yang menjadi masalahnya, kalau hati kita mulai menjauh, siapapun yang berbicara atas nama Tuhan, tolak mentah-mentah. Tolak. Hati kita mulai menjauh, berarti ada hal-hal lain yang kita tersimpan di dalam hati ini. Bukan lagi Tuhan, bukan lagi firman-Nya, tetapi kepentingan kita sendiri. Kalau berbicara tentang kepentingan kita sendiri, maka untuk meraih kepentingan kita, akal kita pun banyak. Banyak akalnya kita. Di sini dikatakan, Tuhan Allahmu, oleh karena terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Oh, hebat sekali. Raja Aram biasanya besar, Ben-Hadad, tetapi terluput karena dia tidak lagi bersandar, tidak lagi memiliki hati semangat untuk mencari Tuhan, hidup di dalam kenyamanan. Jadinya pada saat orang hidup kenyamanan, menjauh dari Tuhan, maka dia berani untuk melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Apa yang sudah dia mula-mula lakukan untuk rumah Tuhan, apa yang mula dia untuk menyenangkan hati Tuhan, maka saat dia menjauh, dia mulai meninggalkannya. Dan pada akhirnya, pada saat Tuhan berbicara pun, dia tidak mendengarkan. Ayat yang ke-8. Bukankah tentara, lihat diingatkan lagi, bukankah tentara orang Ethiopia itu dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Lihatlah, pada saat raja tidak taat, raja ini akhirnya menjauh dari Tuhan. Bukan hanya raja itu yang kena dampaknya, rakyatnya pun. Mulai hari ini karena akan ada peperangan, berarti kan negaranya pun, rakyatnya pun akan mengalami kesusahan. Oleh karena pemimpinnya tidak taat. Dan bahkan dikatakan di sini, dikatakan ayat yang ke-10 yang saya katakan, maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Jadi, pada saat kita menjauh dari Tuhan, menjauh tidak lagi mempunyai respon hati yang berkobar bagi Dia. Menjauh, kita tidak mau untuk menerima firman yang menegur. Tidak mau. Tidak mau. Kita tidak mau. Asa merasa sakit hati. Sakit hati, oh kamu ini aku raja, kamu menyindir aku. Engkau mengatain aku demikian. Keputusan saya salah. Jadinya marah. Pada saat firman Tuhan, karena mata Tuhan menjelajah untuk orang yang sungguh-sungguh. Oh mungkin dia berkata, kamu pikir saya ini tidak sungguh-sungguh ya sama Tuhan. Berbantah. Mau membenarkan diri sendiri. Tetapi intinya saat firman datang, pasti menolak. Kalau tidak sesuai, pasti tidak mau ditanggapi. Kan berarti kan mengerikan saat kita menjauh dari Tuhan. Firman yang hidup itu tidak bisa bekerja lagi atas hidup kita. Bukan lagi hanya masalah finansial, semakin merosot, Tetapi kita tahu, peperangan demi masalah akan banyak datang. Kita mulai curiga dengan lain. Dan ini yang dilakukan oleh Asa. Lihat selanjutnya, ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu kepada nabi yang berbicara. Pada waktu itu dia Asa yang sungguh-sungguh sama Tuhan pertama, dia menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Ya. Asa yang sama
Seperti saya katakan, tidak ada satu orang pun yang bisa kuat tetap dengan tekad untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Tidak hanya sekedar tekad, tetapi kerendahan hati, ketulusan, kesungguhan kita. Menyadari bahwa kita tidak mempunyai kekuatan, kita tetap bersandar kepada Dia. Bukan hanya sekedar tekad, tetapi kita meninggalkan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Dan ini yang terjadi dengan Raja Asa. Sangat menyedihkan. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang ditulis dalam perjanjian lama menjadi peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman. Biarlah ini menjadi peringatan bagi kita bahwa apa yang Tuhan limpahkan kepada kita bukan akhirnya menjadi berdampak buruk atas kehidupan kita. Tetapi justru karena hal-hal yang Tuhan berkati melimpah membuat kita semakin dekat sama Dia. Semakin dekat sama Dia. Saat kita menjauh, saat kita menghadapi masalah, pada saat kita menjauh, kita akan seperti Raja Asa ini juga. Kita mulai menghindar, mencari pertolongan orang lain. Beda pada waktu dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia yang maju, dia tidak tinggal dalam masalahnya, dia maju untuk melawan Raja Ethiopia. Dia maju, dia berperang penuh dengan keberanian, penuh dengan firman yang dia perkatakan. Dan Tuhan memberikan upah atas kesungguhannya itu. Tetapi sayang, pada saat dia sudah menyaman dengan jaran yang banyak, dikatakan dia cuma bertahan 10 tahun. Dan dia mulai menjauh dari Tuhan. Dan akibatnya bukan hanya menjauh dari Tuhan. Bukan hanya orang pribadinya menjauh. Tindakannya pun mulai melanggar akan firman Tuhan. Bahkan sampai kepada firman Tuhan yang datang pun untuk mengingatkan ditolaknya. Dan pada akhirnya, lihat ke ayat yang ke-12. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. Hanya sakit kaki, mungkin kesleo mungkin ya gitu. Sakit kaki, tapi semakin parah. Tapi itu dikatakan menyebabkan kematiannya. Namun, ini ya menjadi masalahnya. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan kepada Tuhan. Sungguh akhirnya terhilang. Tetapi pertolongan tabib-tabib. Lihatlah. Jadinya jangan menyepelekan hati yang berkobar. Hati yang berkobar. Saat kita tidak mempunyai hati yang berkobar, kita banyak kompromi dengan kedagingan kita. Tetapi saat kita fokus dengan hati yang berkobar, maka pandangan kita hanya tertuju ingin menyenangkan hati Tuhan. Membuat hati Tuhan senang seperti Raja Asa pada awalnya. Dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tetapi begitu dia menerima harta-harta jasmani sebanyak, sedikit demi sedikit, akhirnya dia mulai menjauh. Jangan menjauh. Tuhan memberkati kita saat kita mencari Tuhan. Dia memberkati dengan limpah. Dengan tujuan bukan untuk kita semakin menjauh. Tetapi kita tambah bersyukur, tambah banyak, tambah bersyukur, tambah menikmati, tambah menjadi berkat. Itu yang Tuhan mau. Jangan menyalahkan berkat yang kita terima. Tetapi kita yang terus menjaga hati kita. Sehingga kehidupan kita sungguh berkenan. Bukankah setiap kita Tuhan menginginkan masa depan yang penuh dengan harapan, janji-janjinya yang besar. Intinya dia mau memuliakan anak-anaknya. Tetapi jangan sampai pada waktu kita dimuliakan oleh Tuhan, kita berubah oleh karena pemberian yang Tuhan berikan. Tetapi biarlah kita tetap mata kita tertuju kepada Sang Sumber itu, yang memberikannya tanpa membangkit-bangkit. Tapi dia memberikannya dengan sukarela. Bahkan firman Tuhan mengatakan nyawanya pun dia berikan. Apalagi hal-hal yang sepele yang ada di dalam dunia ini. Bukankah semesta alam ini dia yang menciptakannya. Dia sanggup memberikan kepada siapa yang dia inginkan. Dikatakan bahwa hati raja ada di tangannya. Dia dapat membelokkan. Jadinya tidak ada yang mustahil. Orang yang tidak punya, pada saat hati raja membelokkan seseorang yang mempunyai, bisa diarahkan untuk berbelas kasihan. Tidak ada yang mustahil.
Allah kita Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu tetaplah menjaga hati ini. Tetaplah saat engkau sungguh-sungguh mencari Dia, maka firman-Nya akan senang untuk mendatangi engkau. Sebab Tuhan senang untuk dipuji, Tuhan senang untuk dicari, Tuhan senang untuk disanjung. Biarlah kepuasan kita tetap hanya ada padanya. Tetap kepada Allah yang sang pemberi itu, bukan kepada pemberiannya. Tujukan mata kita untuk dapat menyenangkan Dia di akhir zaman ini, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain.